Kemudian bacalah keutamaan salat. Apa ini? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ara'aitum law anna nahran, apakah kau tahu, maksudnya bagaimana jika seandainya, Nabi bertanya, Nabi ingin memberikan sesuatu pemahaman tapi membuat gambaran dulu. Coba kalau kau bayangkan jika ada satu sungai, bibabi ahadikum, sungai mengalir jernih ke depan pintu rumahmu. Wah, rumahnya indah banget. Hayal aja dulu, nanti di surga begitu. Sungai yang jernih, gemericik air mengalir di depan pintu rumah. Karena rumahnya gede, indah, dimasukkan. Kemudian kamar mandinya pun airnya mengalir. Jadi kayak kolam bebas begitu, tapi tertutup. Kalaupun kita buka aurat nggak akan terlihat oleh orang lain. Kamar mandinya bukan pakai keran kecil begitu, langsung air mengalir, berocok begitu. Kemudian yahtasilu minhu kulla yaumin, salah satu dari kalian, bibabi ahadikum, dialah, jika seandainya ada sungai mengalir ke depan pintu rumah salah satu dari kalian, kemudian mandi kulla yaumin setiap hari, khamsa marratin, 5 kali mandi. Mandinya 5 kali, airnya bersih. Hal yabqa min daranihi syai', kira-kira masih kotor dak orang begini? Jawabannya apa? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa. 5 kali mandi, alangkah bersihnya orang itu. Jatah mandi kita kan paling 2 kali, pagi dan sore. Banter-banternya 3 kali kan begitu. Itu pun airnya pas-pasan, air pam ya. Kadang macet, kadang enggak begitu. Nah, ini air digambarkan air bersih mengalir. Qala, Nabi kemudian mengatakan, fadzalika mathalus shalawatil khamsi, begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Perumpamaan salat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khotoya. Allah akan menghapus dengan salat 5 waktu kekotoran-kekotoranmu. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi ingin menjelaskan begini loh. Keutamaan salat 5 waktu adalah seperti itu loh. Kamu kan punya kotoran setiap hari. Kotoranmu selalu ada dalam kamu berjalan, dalam kamu bertindak, ada kekotoran di dalam badanmu. Kalau kita berjalan ada kotoran, keringat, daki, segala macam. Lalu kau suci sehari 5 kali. Kotoran dohir dibersihkan dengan air, maka hilanglah kotoran dohir tersebut. Ada kotoran batin, kesalahan-kesalahan. Ini yang dibahas adalah dosa kecil. Kalau dosa gede harus tobat khusus. Dosa kecil yang tidak sengaja kita melihat yang haram, kemudian ya pokoknya dosa kecil yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Dosa haram, dosa-dosa kecil. Tapi ingat, kalau sudah disebut dosa kecil itu akan menjadi gede kalau kita remehkan. Mungkin di perjalanan kita tidak sengaja menyentuh, pokoknya melihat dosa itu. Kotoran mata kita, telinga kita, dengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mulut tiba-tiba berkata kotor, mata melihat yang tidak baik, kulit menyentuh yang tidak boleh disentuh. Kalau sudah begitu bagaimana? Itu kotor. Berdakilah dirimu. Ternyata daki-daki kemaksiatan itu, daki-daki khotoya, kesalahan itu akan bersih dengan sholat 5 waktu. Jika engkau tekuni mandi 5 kali, membersihkan daki khotoya, daki kesalahan itu dengan sholat 5 waktu, akan bersihlah dirimu. Kabar gembira. Dalam hadis yang lain disebutkan, An Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalus salawatil khamsi kamathalin nahrin ghamrin jarin ala babi ahadikum. Perumpamaannya salat 5 waktu itu seperti perumpamaan sungai yang dengan air yang banyak yang mengalir ke depan pintu rumahmu. Yahtasilu minhu kulla yaumin, orang yang dialiri air tersebut mandi setiap hari, khamsa marratin, setiap hari 5 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-ghamru masuk fathil ghini al-mu'jamati, dengan fathah ghin yang bertitik ghin.
al-kathiru, yang air banyak mampir ke rumah kita dan kita mandi sehari 5 kali. Alangkah bersihnya diri kita. Begitu juga kekotoran maknawi, dosa-dosa akan dibersihkan dengan salat 5 waktu. An Ibn Mas'udin, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan asaba min imra'atin kublatan. Ada seorang laki-laki kepleset. Asaba min imra'atin kublatan. Kepleset akhirnya sampai mencium seorang perempuan. Ingat, ini disebutkan sebagai dosa kecil, tapi ingat, harus kita ingatkan. Dosa kecil maknanya adalah dosa, ada dosa gede seperti zina, mabuk, judi dan sebagainya, dosa besar yang menjadikan pelakunya langsung disebut sebagai fasik. Fasik tidak diterima kesaksiannya, fasik. Tapi kalau dosa kecil itu, ingat, jangan meremehkan tentang ini kecil lalu, wah dosa kecil lalu aku cium perempuan besok hari. Oh bukan. Kalau sudah orang meremehkan dosa kecil, hari itu juga langsung gede dosa itu, karena kurang ajar sama Allah. Artinya ada orang, kepleset saya kepleset. Maka itu akan terhapus dosa-dosa kecil seperti itu. Mulai mata melihat aurat di tengah jalan, Masya Allah. Tengah jalan kita pengen serius, pengen jalan, tak taunya subhanallah, lampu merah berhenti, di depannya kok ada baju tidur dipakai di pinggir jalan. Orang bingung dia. Kita mengingkari. Lah itulah harus ada ingkar. Tapi kalau berangan-angan, kalau memang kecil besok saya akan cium perempuan. Oh nggak diterima kalau begitu. Itu kurang ajar sama Allah. Saya jangan salah paham. Oh, tidak mencium dosa kecil. Ngomong dosa kecil aja sudah jadi gede itu. Oh, mencium perempuan dosa kecil ya. Bukan begitu. Fa'atan Nabi fa'akhbarahu. Kemudian datang kepada Nabi lah. Inilah biarpun kecil bagi orang tersebut dianggap dosa gede. Buktinya apa? Nyesel, takut. Sahabat Nabi manusia. Bukan Nabi, ada bangkit syahwat. Jadi cerita sahabat Nabi itu kemanusiaannya itu ditampakkan juga kadang dalam riwayat ditempuk kayak seperti itu, mencium. Dosa, tapi lihat bagaimana cara ada yang berzina, ghamidiyah. Datang pada Nabi, ya Rasulullah aku berzina. Ada yang berzina. Cuman lihat bagaimana mereka penyesalannya itu loh. Sampai rela dibunuh. Saya rela dirajam. Ini datang kepada Nabi dengan harapan agar dibersihkan. Apa? Dicambuk, dihukum, atau apa. Dan Nabi tahu ini orang menyesal setelah mencium perempuan tersebut. Bukan ciuman menjadikan langganan. Bukan. Jangan salah faham. Jangan-jangan ini anak-anak muda dengar berita ini, wow ini ada sahabat Nabi mencium pipi ya nggak apa-apa. Ini bawa hadis, dihadapkan sama perempuannya lagi, nggak apa-apa, ini ada hadis, awas hati-hati, jangan main begitu. Kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, dia datang kepada Rasulullah, menyesal dia. Setelah datang kepada Nabi, Nabi memberikan kabar gembira. Wong dia juga nyesel kok, dan bukan hobinya dia kok, dan dia kepleset. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah menurunkan, subhanallah, ketulusan sahabat tersebut menjadi Allah menurunkan Al-Quran. Ayat, wa aqimis sholata tarafain nahar. Jadi, turun ayat Al-Quran berkenaan tentang sholat. Wa zulafa minal laili. Akhirnya apa? Lakukanlah sholat di sore, di akhir siang dan menjelang di akhir siang masuk sore. Akhir siang itu apa? Sore dan menjelang malam. Waktu sholat. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu yudhibna, akan menghapus as-sayyi'at, kesalahan. Kabar gembira bagi sahabat tersebut yang tulus bahwasanya kalau ada orang melakukan satu dosa semacam itu, jangan ragu, menghadaplah kepada sholat. Faqala ar-rajulu, kemudian saat laki-laki tersebut dapat kabar gembira bahwasanya dengan sholat sudah beres dosanya. Lihat girah, cemburu dan himmahnya kepada umat Nabi Muhammad. Beliau berkata, Aliyah, apakah ini untukku saja? Hadza, untukku saja Rasulullah. Qala, Nabi Muhammad menjawab,
Li jami'i ummati kullihim, untuk semua umatku, bukan untukmu saja. Makanya siapapun yang punya kekurangan-kekurangan, dosa-dosa, bukan siapapun yang kita pasti punya, nggak usah kalau punya salah, ini kok kayak sombong banget loh. Sudahlah, kita pasti punya salah, kok pakai kalau punya salah. Ini kok bahasa kok sopan keberlebihan itu. Kalau Anda punya salah, kita pasti punya salah. Kita pasti punya kekurangan. Lakukan sholat untuk menghapus mata kita tadi, kekotoran mata kita, telinga kita, lisan kita. Masya Allah. Li jami'i ummati, kata Nabi, untuk semua umatku.